Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Tesalia. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Di sini saya akan melengkapi tugas praktikum meteorologi dan klimatologi, yaitu mendeskripsikan jenis-jenis awan. Sebelum saya mendeskripsikan jenis-jenis awan, saya akan menjelaskan pengertian awan, proses terbentuknya awan, penyebab terjadinya awan, dan jenis-jenis awan. Awan merupakan sekumpulan uap air yang naik dari permukaan bumi menuju permukaan atmosfer dan berubah bentuk menjadi air melalui proses kondensasi. Uap air tersebut dapat menjadi air atau larutan karena mengalami proses pendinginan yang terjadi pada ketinggian atmosfer. Seiring dengan terjadinya pengembunan, uap air melepas energi panas laten ke daerah sekitar sehingga tak heran udara terasa gerah sebelum menjadi proses terjadinya hujan. Proses terbentuknya awan diawali dengan adanya suhu udara panas yang berasal dari daratan. Suhu udara panas tersebut akan mengakibatkan uap air naik ke atmosfer. Uap air tersebut akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada di bawah. Saat uap air mencapai ketinggian tertentu yang suhunya lebih rendah, uap air tersebut akan mengalami pengembunan, sehingga wujudnya berubah menjadi tetesan air. Proses ini dikenal sebagai kondensasi. Hasil kondensasi uap air inilah yang nantinya terlihat sebagai awan. Semakin banyak tetes air yang terbentuk, semakin besar ukuran awan yang terbentuk. Jika awan tersebut mendapatkan panas dari matahari, awan akan menguap lalu menghilang. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan panas matahari, turunlah awan menjadi tetesan air dalam bentuk hujan karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan antara lain 1. Suhu udara, 2. Intensitas sinar matahari, 3. Angin, 4. Kelembaban udara, dan 5. Tekanan udara. Jenis awan terbagi menjadi 3. 1. Berdasarkan ketinggiannya, 2. Berdasarkan morfologinya atau terbentuknya, 3. Berdasarkan material pembentuknya. 1. Awan berdasarkan ketinggiannya dibagi menjadi 3, yaitu awan rendah ketinggian di bawah 2000 meter, awan sedang ketinggian 2000 sampai 7000 meter, dan yang ketiga awan tinggi lebih dari 7000 meter. Berdasarkan morfologinya atau terbentuknya, awan juga terbagi menjadi 3, yaitu 1. Cumulus, 2. stratus, dan 3. cirrus. Berdasarkan material pembentuk awan ada 3 jenis, yaitu 1. Awan cair, seluruhnya terdiri dari bahan cair. 2. Awan es, seluruhnya terdiri dari kristal-kristal es. Dan yang ketiga awan campuran, terdiri dari bahan cair dan kristal es. Sekarang kita akan mendeskripsikan awan menurut ketinggiannya. Yang pertama, awan tinggi atau awan keluarga A. Keluarga A adalah keluarga awan tertinggi, terdapat pada ketinggian antara 3000 dan 8000 meter di atas kutub, 5000 dan 12000 meter di daerah beriklim sedang, 6000 atau 7000 dan 18000 meter di daerah tropis. Keluarga A dibagi menjadi 3 tipe, yaitu cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Berikut merupakan contoh awan cirrus. Awan cirrus, awan yang menyerupai bulu ayam putih tipis dengan susunan serat-serat halus dan nampak juga seperti benang sutra putih. Apabila awan ini memencil dan tersusun tidak beraturan di langit tinggi, maka awan jenis ini terbentuk dalam langit cerah biru. Dalam hal lain, apabila awan ini tersusun sistematik seperti pita atau dihubungkan dengan cirrostratus atau altostratus, maka dikatakan udara buruk. Awan ini tersusun oleh habur-habur atau gan padat es. Berikut merupakan contoh awan cirrostratus. Cirrostratus ialah lapisan awan putih tipis menyerupai cadar putih merata. Awan ini meliputi seluruh langit dan memberikan warna putih susu.
Awan ini biasanya menghasilkan sebuah halo sekitar matahari atau bulan dan juga biasanya merupakan tanda untuk tibanya topan. Berikut merupakan awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus, awan tipis putih terpisah-pisah seperti biji-bijian, sisik ikan, bulu domba, atau massa globuler yang tipis yang berwarna putih bersih. Awan ini sering tersusun oleh garis-garis yang kemudian bertumpuk atau cumulus. Yang kedua, awan tengah atau awan keluarga B. Awan tengah cenderung terbentuk pada ketinggian 2000 meter, tetapi dapat terbentuk pada ketinggian sampai 4000 meter, 7000 meter, 8000 meter, tergantung pada daerah. Umumnya, lebih hangat iklim, semakin tinggi dasar awan. Terdiri dari dua jenis, yaitu altostratus dan altocumulus. Berikut awan altostratus. Altostratus, gumpalan awan yang menyerupai bulu domba tebal, tetapi lembaran awannya adalah berbentuk atau uniform warna kelabu atau kelabu kebiru-biruan. Awan ini sering memperlihatkan struktur berserat-serat. Awan ini hampir menyerupai cirrostratus yang tebal dan sering muncul berangsur-angsur dengan awan cirrostratus tersebut. Sinar matahari atau cahaya bulan yang melalui altostratus menjadi redup. Biasanya diikuti oleh penyebaran presipitasi dari sebuah tipe-tipe yang menjurus ke perkembangan presipisasi. Berikut awan altocumulus. Altocumulus, awan cadar yang rapat berwarna kelabu. Bentuk awannya adalah massa globuler atau bulu domba tebal yang mendatar, tersusun dalam bentuk garis-garis, gelombang-gelombang. Altocumulus bisa dibedakan dari cirrocumulus dalam hal bulatan yang lebih besar dan seringkali disertai bayangan. Awan yang seperti bulu domba atau sisik ikan tetapi agak melebar 10 sampai dengan 50 dengan warna putih bersih atau abu-abu atau campuran dari dua-duanya. Yang ketiga, awan rendah atau awan keluarga C. Awan keluarga C ini dibagi menjadi dua, yaitu awan rendah dan awan rendah tengah. Awan rendah ini ditemukan dari dekat permukaan hingga 2000 meter. Ketika awan stratus kontak dengan tanah, mereka disebut kabut, meskipun tidak semua bentuk kabut dari stratus. Contoh awan rendah, stratocumulus dan stratus. Kedua, awan rendah tengah. Awan ini dapat didasarkan manapun dari permukaan dekat sekitar 3000 meter. Contohnya nimbostratus. Berikut awan stratocumulus. Stratocumulus, awan bertumpuk, bergumpal, atau bergulung. Bentuk ini adalah massa globuler yang besar atau gulungan dari awan yang berwarna kelabu, halus dengan tepian yang lebih terang. Massa itu biasanya tersusun dalam pola-pola beraturan. Berikut awan nimbostratus. Nimbostratus, awan tebal, padat, luas, seringkali menyerupai lapisan bergerigi dari awan-awan rendah yang sering mendatangkan presipitasi atau hujan. Sering disebut awan hujan yang berwarna kelabu gelap kehitaman. Dan yang keempat, awan vertikal atau awan keluarga D. Terbentuk karena naik secara pertikan pada saat pembentukan. Batas tertinggi hampir serupa dengan sirrus, sekitar 6000 meter. Ketinggian paling rendah 500 meter. Terdiri dari dua tipe awan, yaitu awan cumulus dan awan cumulonimbus. Berikut awan cumulus. Awan cumulus, awan tebal, padat dengan perkembangan vertikal. Permukaan atasnya menyerupai bulu domba dengan struktur seperti bunga kol. Sedangkan di bagian bawahnya datar atau horizontal. Banyak cumulus terbentuk di langit yang semula mulus. Meskipun kadang-kadang terjadi cumulus yang bermenara yang nantinya berkembang menjadi cumulonimbus. Berikut awan cumulonimbus. Cumulonimbus, awan dari massa yang berat dengan perkembangan yang menegak terus menjulang ke atas dengan puncaknya yang menyerupai gunung atau menara.
seringkali menjadi curah hujan lebat, halilintar, angin ribut yang datang tiba-tiba, dan kadang-kadang menjatuhkan hujan es. Dari video tersebut terdapat awan cumulus dan awan stratocumulus. Dari video tersebut terdapat awan stratocumulus dan awan cumulus. Dari foto tersebut terdapat cikal bakal awan cumulonimbus di bagian bawah dan bagian atas merupakan awan altostratus. Sekian video deskripsi awan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menyimak sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.